warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, senang sekali rasanya bisa berjumpa walaupun hanya lewat pertemuan virtual, namun tidak mengurangi khidmah kita dan kekhusyuan kita dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu untuk bekal hidup kita di dunia dan juga bekal kita nanti di akhirat. Siang hari ini sebagaimana yang sudah diumumkan, kita akan membahas fikih seputar khamr. Fikih seputar khamr. Saya akan awali tentang khamr ini dengan beberapa ayat Al-Quranul Karim. Yang pertama kali ayat Quran turun terkait dengan khamr itu adalah ketika Rasulullah SAW masih berada di Mekah. Dan pada saat itu sebenarnya khamr itu malah belum diharamkan. Jadi para sahabat dan juga orang-orang Arab memang mereka biasa minum khamr ya. Nah, ayat yang turun pertama kali tentang khamr itu tidak mengharamkan, bahkan terkesan seperti memberi ide atau saran untuk malah melakukan bisnis khamr. Ya. Itu kalau kita catat ya, boleh di dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16, ayatnya ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatan liqaumin yaqilun. Dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang yang memikirkannya. Para ulama sepakat ayat ini adalah ayat yang turun di Mekah. Memang belum masanya untuk mengharamkan khamr, sehingga ayatnya pun kalau kita lihat memang tidak bicara tentang hukumnya itu tidak boleh atau bagaimana, malah sepertinya memberi semacam ide bahwa bisnis khamr ini ya itu memberi rezeki yang baik ya, bisnis warizqan hasana. Ini nanti bisa dibaca begini, bahwa dari buah kurma dan anggur kamu bisa bikin menjadi minuman yang memabukkan, atau kamu bisa membuatnya menjadi rezeki yang baik, bisa begitu. Atau pemahamannya bisa, ini adalah keterangan bahwa ketika kamu buat menjadi minuman yang memabukkan, maka itu adalah rezeki yang baik ya, karena memang belum haram. Dan ketimbang ya petani kurma atau petani anggur itu menjual kurma begitu saja atau anggur begitu saja, maka akan lebih besar nilai jualnya kalau diolah dulu menjadi khamr. Tapi lepas dari itu semua, ini adalah ayat yang memang turunnya masih di Mekah dan belum bicara tentang pengharaman. Lalu nanti kita akan ketemu ayat tentang khamr yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, tiga-tiganya itu turun di Madinah. Ayat yang kedua yang turun terkait dengan khamr itu adalah surat Al-Baqarah ayat 219 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirum wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Ini adalah surat Al-Baqarah ya, di mana Rasulullah itu ditanya oleh para sahabat tentang apa hukumnya khamr dan maisir, khamr dan judi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah, kul fihima, katakanlah bahwa pada keduanya itsmun kabirun, ada dosa yang besar, tapi ada terusannya lagi, wa manafi'u linnas, dan banyak sekali manfaat buat manusia. Walaupun itsmuhuma ya, dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Nah, kalau kita perhatikan manfaat khamr itu ternyata juga lumayan banyak ya, lumayan banyak. Di dalam hal ini ya, ada kaitannya dengan misalnya kesehatan, terus pergaulan, dan juga termasuk melawan cuaca dingin ya. Misalnya kalau kita lihat di dalam kebiasaan orang-orang yang tinggal di daerah dingin gitu ya, di daerah subtropis, maka salah satu cara untuk menghilangkan rasa dingin itu memang dengan minum khamr gitu ya.
Selain juga kalau manfaat yang paling real yang ada di dalam Al-Quran itu malah bisnis sebenarnya. Karena buah kurma, buah anggur kalau cuma sekedar dijual begitu saja sudah untung sih ya. Tapi akan menjadi keuntungan yang sangat besar dan menjadi istilahnya semacam devisa begitu ya, yang sangat menguntungkan itu dari bisnis Homer gitu sebenarnya ya, dari masa lalu dan bahkan sampai hari ini. Bisnis terbesar yang menguntungkan dan cepat mengembalikan modal itu kan bisnis narkoba gitu ya. Nah, memang itu adalah di antara sekian banyak manfaat. Selain juga misalnya untuk pergaulan, biasalah orang-orang tuh berbisnis atau melakukan lobby-lobby politik apa dan sebagainya itu, persahabatan, kekeluargaan dan sebagainya, seperti teman-teman kita yang pada kuliah di Jepang itu, mereka tuh biasanya kalau merayakan kelulusan atau katakanlah kesuksesan gitu ya, para senseinya itu, apa sih sensei itu, guru besar atau profesornya pasti ngundang makan-makan gitu, dalam arti ya minum sake, minum-minum khamer gitu. Itu dianggap oleh orang Jepang kan sebagai lambang dari persahabatan begitu. Memang nggak bisa dipungkiri ada manfaatnya. Makanya Quran mengatakan wa manafi'u linnas, ada banyak manfaatnya buat manusia. Tetapi sekali lagi Al-Quran menegaskan wa ismuhuma, tetapi dosanya itu ya akbaru min naf'ihima, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah jamaah sekalian, ketika ayat yang kedua ini turun ya, surat Al-Baqarah ayat 219, kalau dilihat dari jejak sirah nabawiyahnya, pada saat itu nampaknya para sahabat belum memahami ayat ini sebagai ayat yang mengharamkan khamr secara total. Tapi masih menganggap ini baru sekedar semacam warning ya, karena Quran masih menyebut kata-kata manfaat gitu ya. Nah, sehingga masih pada minum juga sih, walaupun sudah ada semacam ya lampu sen gitu ya, bahwa ini bakalan mau diharamkan nih gitu. Dan itu terbukti ketika turun lagi ayat yang ketiga ya, di dalam surat An-Nisa ayat 43, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat dan kamu dalam keadaan sukara, dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taquluna, sampai kamu tahu apa yang sedang kamu baca. Nah, ayat itu mengisyaratkan kepada kita bahwa masih ada loh sahabat yang pada mabuk, bahkan malah jadi imam sholat. Ini kan di antara sekian banyak asbabun nuzul yang menjelaskan kenapa ayat ini turun ya, dilatar belakangi gara-gara ada kasus, yaitu ada sahabat sholat berjamaah, imamnya mabuk. Kok bisa imamnya mabuk? Ya karena itu tadi, karena belum diharamkan secara total. Lalu dia membaca ayat yang dia nggak paham karena dia memang lagi mabok ya, meracau gitu. Ada beberapa riwayat mengatakan bahwa itu baca ayat qul ya ayyuhal kafirun tapi terbolak-balik. Ada riwayat yang mengatakan a'budu ma ta'budun gitu, aku menyembah apa yang kamu sembah. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa kalimatnya benar tapi nggak ketemu jalan keluar ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abad. Kan ini looping ya, 2 kali muter gitu. Nah dia tuh muter nggak cuma 2, 3, 4, 5 dan nggak selesai. Nah, intinya adalah sholatnya jadi rusak gara-gara dia lagi mabok gitu. Maka larangan kepada orang yang mau sholat itu berlaku ya, larangan untuk tidak boleh minum khamar gitu ya. Nah tetapi kalau kita lihat juga bahwa larangan ini masih berlakunya sifatnya hanya parsial, hanya pada bagian tertentu, yaitu menjelang sholat. Misalnya kalau sore-sore ya menjelang matahari terbenam kan mereka suka pada kongko sore itu ya, sambil menikmati sejuknya udara gitu. Nah itu biasanya mereka ya mulai gelar minuman, tapi sejak turun ayat ini udah nggak boleh lagi. Kenapa? Karena bentar lagi kan maghrib. Nah jangan sampai lagi mabok sholat maghrib gitu kan. Maka mulai sudah tidak ada yang mengerjakan minum khamar gitu ya. Selesai maghrib ya biasanya mereka malam juga pada minum kan. Tapi karena ini maghrib sama isya kan waktunya dekat, jadi ya nggak minum juga.
Nah barulah setelah sholat isya itu ya, baru mereka pada mabok lagi. Karena memang larangannya masih bersifat parsial, belum sampai kepada mengharamkan total. Nah baru kemudian pada ayat yang keempat kalinya turun. Nah kalau tadi kan surat An-Nisa 43, nah ini kemudian ada surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Nah, diriwayatkan ya oleh Abu Hurairah dari riwayat Imam Ahmad bahwa ketika Rasulullah itu tiba di Madinah ya, orang-orang tuh masih terbiasa minum khamar, masih terbiasa berjudi, lalu mereka bertanya kepada Rasulullah tentang dua hal itu, lalu turunlah ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kemudian orang-orang menyimpulkan ternyata hukumnya bukan haram sehingga masih bisa tetap saja diminum. Hingga suatu hari ada seorang muhajirin yang jadi imam sholat lalu salah bacaannya lantaran mabuk, turunlah ayat wahai orang yang beriman janganlah kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Nah kemudian turun lagi ayat yang lebih keras lagi, yaitu ayat yang barusan yang dengan tegas ya menyebutkan bahwa fahal antum muntahun, mau sampai kapan kamu berhenti. Nah di situ Ibnu Jarir menyebutkan bahwa ayat ini turun kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang sedang mabuk bersama temannya hingga di luar kesadaran, lalu memukul temannya hingga patah hidungnya, maka turunlah ayat ini ya. Yang lain lagi ada juga asbabun nuzul menyebutkan bahwa waktu itu Umar bin Khattab langsung menjawab ya ketika Allah menyatakan fahal antum muntahun, kapan kamu mau berhenti ya, maka Umar mengatakan intahaina, ya sudah kami berhenti. Nah jamaah sekalian, ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa ayat yang keempat kalinya ini turun itu pada tahun ketiga Hijriah, ada yang bilang tahun ketiga, ada yang bilang tahun kelima, bahkan ada juga yang mengatakan tahun ke-6 Hijriah. Jadi intinya sudah lewat 13 tahun pertama di Mekah, itu belum ada ayat yang mengharamkan khamar, baru setelah hijrah ke Madinah. Nah waktu di Madinah itu sudah 13 tahun, kalau ditambah 3 tahun lagi berarti kan 16 tahun gitu kan. Sejak turun Quran sampai 16 tahun kemudian baru ada ayat yang mengharamkan secara total khamar itu. Nah kalau dikatakan tahun ke-5 Hijriah berarti 13 tambah 5, berapa itu? 13 tambah 5 berarti 18 ya. Atau ada juga yang mengatakan tahun ke-6 Hijriah. Nah kalau tahun ke-6 Hijriah berarti 13 tambah 6, tahun ke-19. Padahal durasi Rasulullah menjadi nabi itu atau durasi turunnya wahyu secara keseluruhan kan 23 tahun. Nah kalau dibilang itu tahun ke berapa tadi? Tahun ke-3 Hijriah itu sama dengan tahun ke-16 atau tahun ke-5 itu adalah tahun ke-18 atau tahun ke-6 itu adalah tahun ke-19 sejak turun wahyu. Berarti lebih lama durasi khamar itu belum haram ketimbang durasi khamar itu diharamkan sampai nabinya wafat gitu. Sampai Qur'annya berhenti turun. Itu lebih lama prosesnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah begini. Kenapa kok Al-Qur'an sepertinya tidak sejak awal ya mengharamkan khamar tapi malah membiarkan saja dulu para sahabat ya pada saat itu untuk minum khamar. Padahal kalau bicara tentang misalnya kayak sholat ya, perintah sholat itu sudah ada sejak wahyu, minimal wahyu yang kedua lah gitu. Kalau wahyu pertama kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu ya. Tetapi begitu turun ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, itu sudah ada sholat gitu ya, sudah ada sholat. Tapi kalau bicara tidak boleh minum khamar gitu ya, 13 tahun di Mekah belum menyinggung-nyinggung khamar. Bahkan sebagian orang mengatakan bahwa kenapa para sahabat tuh bertanya kepada Nabi tentang hukumnya khamar. Kan bunyinya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang hukumnya khamar dan judi. Kenapa sahabat bertanya? Ini ada sebagian orang mengatakan begini, karena para sahabat itu diejek oleh orang-orang Yahudi. Jadi kan waktu Nabi hijrah ke Madinah, itu kan sudah ada orang Yahudi di Madinah.
Nah, orang-orang Yahudi di Madinah itu mereka sudah menjalankan syariat yang Allah turunkan pada nabi-nabi mereka, dan di antara syariatnya kan tidak boleh minum khamr gitu ya. Jadi ya Yahudi di Madinah tidak minum khamr. Tapi melihat para sahabat itu kok pada nenggak gitu kan, mereka kayak apa istilahnya, kayak ngejek gitu. Ngakunya umat Nabi, ngakunya punya kitab suci, tapi minum khamr jalan terus. Gimana sih? Ya memang jalan terus, orang belum turun ayatnya ya kan. Makanya para sahabat penasaran gitu dan bertanya kepada Nabi, ini kita khamr nih haram apa enggak sih gitu ya. Nah, bahkan jawabannya pun juga tidak otomatis gubrak haram gitu ya. Malah dikatakan wa manafi'u linnas, masih ada banyak manfaatnya buat manusia. Nah, jadi kalau kita lihat seperti itulah proses pengharaman khamr di masa Rasulullah, butuh waktu setidaknya 13 tahun lebih ya, bisa 16 tahun, 17 tahun atau malah 19 tahun dari 23 tahun masa kenabian. Ini cukup unik ya. Uniknya adalah kenapa Quran sedemikian lama mengharamkan khamr dan harus menurunkan sampai 4 kali. Jawabannya wallahu a'lam bishawab, tapi di antara yang saya kira bisa dipertimbangkan adalah bahwa urusan meninggalkan khamr ini bukan urusan yang mudah ya, bukan urusan yang mudah. Yang pertama tentu saja karena orang Arab jahiliyah di masa lalu itu memang nggak bisa dipisahkan dari khamr, mereka emang alkoholik ya. Rata-rata orang Arab di masa itu jahiliyah rata-rata alkoholik. Artinya nggak bisa dipisah lah begitu. Itu udah jadi bagian dari DNA mereka gitu ya. Udah bagian dari denyut nafas nadi mereka begitu. Maka kebiasaan itu susah untuk dihilangkan. Yang kedua memang juga punya tadi kan ada manfaat-manfaatnya gitu kan. Salah satunya memang itu komoditas gitu. Dan ya orang Mekah itu kan nggak punya sumber daya alam kan. Ya kalau sekarang sih ada minyak gitu ya. Kalau zaman dulu Mekah itu bukanlah daerah perkebunan yang subur ya. Jadi kalau pohon kurma dan sebagainya kan adanya di Madinah. Tapi kalau Mekah tuh nggak ada. Nah, orang Mekah dikenal sebagai pedagang. Nah, sebagai pedagang, mereka itu ternyata bukan hanya berdagang dalam arti beli barang jual barang, tapi beli bahan baku difermentasi itu kurma dan sebagainya, lalu bisa nilai tambahnya tinggi gitu kan. Baru mereka jual gitu. Rihlatas syita'i wassaif itu diantara komoditas yang mereka perdagangkan adalah selain madu gitu ya, adalah khamr gitu. Dan yang paling besar untungnya memang khamr itu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba khamr langsung diharamkan, dibuang begitu saja, agak sedikit mengganggu istilahnya stabilitas ekonomi. Sehingga penghilangan khamr itu kayaknya agak lama gitu proses penghilangannya. Nah, itu adalah jamaah sekalian, adalah sejarahnya khamr dan pengharamannya di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan fikihnya ya, hukum yang terkait dengan khamr. Jamaah sekalian, sebenarnya ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan khamr, kalau melihat teks Al-Quran sih cuman haram meminumnya saja ya, haram meminumnya saja. Jadi dikatakan fajtanibuhu, jauhilah, itu maksudnya adalah jangan minum khamr. Fahal antum muntahun, kapan kamu berhenti? Sebenarnya ya maksudnya adalah kapan mau berhenti minum gitu kan. Tapi para ulama kemudian melihat bahwa yang haram itu bukan semata-mata hanya minumnya saja, tapi juga ada banyak hukum yang terkait dengan keharaman minum khamr itu. Yang pertama adalah bahwa selain haram minum ya, adalah bahwa khamr itu najis ya. Benda najis yang ya kalau kita bicara najis ya, maka tidak boleh tuh orang misalnya sholat kan bajunya najis itu kan tidak sah gitu ya. Nah, maka para ulama sepakat bahwa khamr itu juga benda najis dan dia unik ya. Kenapa? Karena biasanya semua benda najis itu sumbernya adalah sumber hewani ya, atau dari tubuh manusia atau dari hewan begitu ya. Sebutlah misalnya darah gitu kan, darah manusia, darah hewan. Kemudian kotoran ya, air kencing, kotoran manusia, kotoran hewan, itu kan itu bangkai gitu ya. Itu kan najis itu selalu dari makhluk hidup hewan atau manusia.
Tetapi satu-satunya sumber najis yang terbuat dari selain manusia dan hewan atau dari tumbuh-tumbuhan itu adalah khamr, tetapi tidak ada pohonnya. Jadi itu harus diolah dulu. Nah, kalau di masa Nabi mengolahnya itu sumbernya dari tadi kurma dan anggur. Wa min samaratin nakhil, nakhil itu kurma, wa al-inab wal a'nab. A'nab itu jamak dari inab atau anggur. Nah, kurma atau anggur itu kan halal sebenarnya kan. Itu kan buah-buahan biasa. Kita berbuka puasa juga pakai kurma kan. Bahkan juga pakai zabib, itu pakai apa namanya? Apa sih kalau anggur dijadiin kayak kurma itu namanya kismis. Kismis. Kismis itu anggur ya, kurma itu ya kurma. Nah, itu halal. Nah, cuma kalau kurma dan anggur itu diproses secara fermentasi gitu ya, sampai dia nanti berbuih, dia mengental, dia berbau menyengat dan dia memabukkan, barulah itu menjadi khamr. Yang pada saat itulah baru hukumnya menjadi najis gitu ya. Nah, jadi hukum terkait khamr yang pertama adalah selain dia haram ya, haram diminum, dia adalah benda najis gitu. Kemudian, nah yang menarik lagi adalah terkait dengan nomor 2 nih, selain najis juga haram untuk dimiliki ya. Benda yang najis maka otomatis dia haram untuk dimiliki. Maksudnya oleh seorang mukmin. Tentu ini nggak bolehnya kaitannya dengan seorang muslim ya. Kalau bukan Islam kan nggak terkait gitu. Maksudnya orang non muslim nih ya, dia minum khamr ya urusan dia lah gitu, karena kan dari awal dia bukan muslim gitu ya. Nah, begitu juga ketika dia bukan muslim, maka kalau dia memiliki khamr itu menjadi kepemilikan yang sah buat dia. Beda dengan kita umat Islam. Kalau kita umat Islam karena meminumnya itu haram, maka memilikinya pun jadi haram juga. Ya, tidak boleh memiliki. Nah, jadi ini ada kaitannya dengan fikih muamalah karena kan bab fikih kepemilikan. Kalau tidak boleh dimiliki, maka seorang muslim itu tidak boleh juga menjual khamrnya atau juga tidak boleh membeli gitu ya. Karena untuk boleh terjadi jual beli, seseorang itu harus menjadi pemilik. Ya kan, misalnya gini, jual beli kambing. Ya kalau kambingnya kambing saya, terserah saya dong, bisa saya jual gitu kan. Atau kalau saya punya duit, saya bisa beli, bayar pakai duit, kambing jadi punya saya. Tapi kalau untuk memilikinya saja itu juga dianggap tidak sah alias haram, maka menjual khamr itu haram, membeli khamr juga haram. Gitu kan? Itu rangkaiannya runutnya begitu. Pertama dari khamr itu najis dulu. Kalau dia najis, maka yang kedua, dia tidak boleh dimiliki. Kalau dia tidak boleh dimiliki, maka yang ketiga dan keempat itu terkait juga. Dia tidak bisa dijual, gitu. Dan kalau tidak bisa dijual, maka tidak boleh dibeli juga. Maka otomatis tuh, najis, tidak boleh dimiliki, tidak boleh menjual khamr, dan tidak boleh membeli khamr. Itu terkait semua, ya. Tidak boleh dimiliki. Nah kemudian, itu kan sudah 4 ya, masih ada terusannya. Yang nomor 5. Yang nomor 5 ini unik ya. Mungkin ada seorang muslim, dia tidak tidak memiliki, tidak menjual, tidak membeli, tapi dia hadir di satu majelis yang di situ dihidangkan khamr. Dia bukan pemilik ya, bukan pemilik. Dia nggak beli juga, dia nggak jual juga, dia nggak minum juga, gitu. Artinya kan sebenarnya dia bebas. Ternyata nggak juga. Ternyata kita haram hadir di sebuah meja, di sebuah sebuah pertemuan lah begitu, yang di dalamnya itu dihidangkan khamr. Kata Nabi, ijtanibu al-khamra fa innaha miftahu kulli syarrin. Jauhilah oleh kamu majlis yang ada khamrnya, karena itu adalah miftah, kunci dari segala kejahatan. Nah, maka haram hukumnya kita berada pada itu tadi, ruangan yang di situ lagi diedarkan minuman khamr ya. Nanti ada juga hadis yang terkait dengan tadi semua yang saya bacakan. Misalnya ada hadis dari Imam At-Tirmidzi
disebutkan bahwa la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamrati asyratan. Rasulullah melarang tentang khamr itu ada 10 poin, 10 hal ya. Pertama, asiraha. Orang yang melakukan asr. Asr itu artinya yang ya bikinlah, yang memerah gitu ya. Asiraha. Yang kedua, wa mu'tasiraha. Mu'tasir, asir dengan mu'tasir. Jadi ada tukang peres khamr, kan itu kan dari buah kurma atau dari buah anggur kan diperes itu ya. Diperes gitu. Nah, ini ada tukangnya yang spesial untuk bisa ngerjain bikin jadi khamr. Nah, tukangnya itu termasuk yang dilaknat, dan yang mengorder itu juga termasuk dilaknat juga. Kemudian naik yang ketiga, wasyaribaha, dan yang meminumnya. Kemudian yang keempat, wahamilaha, dan yang membawanya, gitu kan. Wal mahmulata ilaiha, dan yang minta dibawain. Wasaqiha, dan yang menjualnya, ya. Wasaqiha tuh orang yang nawar-nawarin tuh, dia saqi, memberi minum kepada orang lain lah gitu ya, memberi minum khamr gitu ya. Wabai'iha, dan orang yang menjualnya. Wa akli samaniha, dan yang mengambil keuntungan dari bisnis khamr itu. Wal mushtarilaha wal mishtaratalahu, ya. Kemudian juga yang menjualnya, yang membelinya, dan yang minta dibelikan. Jadi ada 10 gitu di dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, tidak berhenti sampai di situ saja, maka kemudian hukum khamr ini merambat juga ke yang lain-lain. Misalnya ada hadis riwayat Imam Nasa'i bahwa orang yang sengaja minum khamr itu hukumannya ada sifatnya yang ukhrawi. La yashrabul khamra rajulun min ummati fa yaqbalullahu minhu salatan arba'ina yauman. Tidaklah seseorang meminum khamr dari umatku, ya, maka Allah itu, kecuali Allah tidak menerima. Fala yaqbalullahu minhu salatan arba'ina yauman. Salatnya selama 40 hari itu tidak diterima gitu. Nah, cuma hadis ini kadang-kadang suka difahami secara keliru atau secara terbalik. Maksudnya begini, ya nggak diterima sholat 40 hari. Ya percuma dong kalau saya sholat nggak diterima juga, mendingan saya nggak sholat dah. Begitu. Ada tuh yang kayak gitu. Ya, jadi kenapa ente kagak sholat? Habisan saya kemarin minum khamr sih. Lah terus? Ya kan kata hadisnya, siapa yang minum khamr tidak diterima sholatnya 40 hari. Ya udah, nih saya udah sebulan nih kagak sholat. Kenapa? Kalau saya sholat kan percuma, nggak terima juga. Nah, ini memahami hadis secara terbalik. Padahal sebenarnya maksud hadis itu bukan begitu. Ini sebuah ancaman. Ente tuh bukan nggak diterima sholatnya, tapi jadi kayak sia-sia gitu loh ente sholat. Kenapa? Kayak menggugurkan pahala sholat ente. Nah, jadi makna yang lebih kenanya itulah seperti menebusnya nih, menebus dosanya tuh kayak ente harus sholat 40 hari begitu. Saking gedenya dosa orang minum khamr. Tapi kalau dia minum khamr lantas malah tidak sholat, ya malah jadi masalah besar lagi buat dia. Karena 40 hari dia meninggalkan sholat, dosanya jadi segede gaban, segede 40 gaban gitu. Nah, masih ada lagi hukuman buat orang yang minum khamr, yaitu dalam ilmu fikih itu disebutkan ini bagian dari hukum hudud, ya. Sehingga tidak boleh diganti dengan cara yang lain, ya, mengingat hukum hudud itu adalah ketentuannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada hadis sahih Bukhari Muslim menyebutkan man syaribal khamra fajliduhu. Orang yang minum khamr maka cambuklah. Nah, sehingga para ulama mengatakan ini hadis yang mutawatir, ya, yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi pada setiap tabaqatnya, maka mustahil terjadi kebohongan di antara mereka gitu ya. Nah, jadi hukuman yang kemudian di duniawinya itu siapa yang minum khamr maka harus dicambuk, ini merupakan bagian dari syariat Islam. Hanya saja nanti para ulama ini agak sedikit berbeda tentang mencambuk, teknik mencambuknya. Kalau menurut jumhur ulama itu mencambuknya 80 kali. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i dikatakan ya mencambuknya cuma 40 kali. Ya tentu saja ada syaratnya untuk bisa dicambuk. Pertama dia muslim, ya berakal, akil, baligh, muslim.
dia minum bukan karena dipaksa, tidak dalam kondisi darurat, tahu bahwa khamar itu diharamkan, dan yang lebih penting lagi adalah yang berhak untuk mencambuknya hanya sultan, yaitu penguasa muslim dalam sebuah sidang atau istilahnya mahkamah syariah, terbukti gitu ya bahwa dia memang minum khamar. Jadi berat sebenarnya terkait dengan masalah dosa-dosa dari minum khamar ini, dan di akhirat gitu ya. Ini masih ada lagi di akhirat. Salah satu kenikmatan nanti kita kalau di surga, justru ini unik ya. Salah satu nikmat surgawi nanti itu adalah kita malah diberi minum khamr yang tidak memabukkan. Itu ada dalam Al-Qur'an ya. Dalam surat Muhammad ayat 15 itu Allah menggambarkan kenikmatan surgawi nanti itu seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matsalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in. Ya, min ma'in ghairi asin ya. Allah memperumpamakan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang muttaqin itu adalah di dalam itu ada banyak sungai. Di antara sungainya itu min ma'in ghairi asin, air yang tidak berubah rasanya, yang tidak asin. Asin di sini bukan asin garam ya, tapi yang tidak berubah rasanya. Wa anharun min labanin, dan sungai yang airnya adalah susu ya, lam yataghayyar ta'muhu, yang rasanya tidak berubah gitu ya. Wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin. Nah, yang ketiga itu adalah sungai yang airnya itu adalah khamr yang lezat bagi orang yang meminumnya. Wa anharun min asalim musaffa, dan sungai yang airnya berupa madu yang disaring, madu yang murni. Nah, orang kafir itu nanti di akhirat malah nggak akan bisa minum khamar gitu ya. Sebagaimana hadis Bukhari, man syaribal khamra fid dunya, orang yang minum khamr di dunia ya, tsumma lam yatub, lalu dia tidak taubat juga minha, dari minum khamr itu, ya hurrimaha fil akhirah. Hurrima, diharamkan baginya untuk minum nanti nikmat khamr di akhirat. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu terkait dengan hukum-hukum khamrnya. Nah, sekarang kita akan bicara tentang khilafiyah para ulama ketika menentukan apa yang masuk dalam kategori khamr dan apa yang bukan. Ya, saya akan awali dari begini. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khamr itu hanya disebutkan yang terbuat dari buah kurma dan buah anggur saja, buah kurma dan buah anggur saja, karena memang itu yang ada di masa Rasulullah, gitu ya. Maka ketika para ulama kemudian mendefinisikan apa batasan khamr, intinya adalah ketika mereka ya menemukan minuman yang memabukkan, tapi syaratnya dia harus terbuat dari kurma dan terbuat dari anggur, gitu. Kalau nggak terbuat dari kurma dan bukan dari anggur, disitulah nanti mereka berbeda pendapat. Apakah ini disebut khamr juga atau tidak, gitu ya. Nah, dalam hal ini para ulama jadi berbeda pendapat tentang itu tadi, apakah harus terbuat dari anggur atau bukan. Ya, saya akan bacakan khilafiyah di antara para ulama terkait dengan definisi khamr itu ada 3 ya. Yang pertama mengatakan bahwa pokoknya segala yang memabukkan itu khamr, itu jelas ya. Kullu muskirin khamrun, ini yang paling banyak yang kita pegang hari ini. Pokoknya apapun yang memabukkan itu adalah khamr. Tapi ada pendapat yang kedua yang mengatakan tidak asal mabuk ya, tidak hanya itu, tapi juga harus ada bahannya dan sifatnya. Bahannya itu tadi harus terbuat dari kurma atau anggur, dan sifatnya adalah idza shtadda, kalau ya dia itu ishtadda. Ishtadda itu dia berbuih ya, berbuih, kemudian berbau menyengat, dan kemudian ghala itu artinya memuai, bertambah banyak gitu. 3 poin itu. Ya, di antara yang mendukung pendapat kedua ini kebanyakan dari ulama mazhab Syafi'i dan juga sebagian ulama mazhab Hanafi, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad. Itu dari kalangan Hanafi. Nah, yang ketiga pendapatnya agak mirip-mirip dengan pendapat yang kedua, yaitu membatasi hanya sebatas apabila bahannya terdiri dari anggur saja, namun keduanya berbeda pada sifat yang harus terjadi pada perasannya. Jadi memang menentukan ini khamr atau bukan, yang disepakati adalah kalau dia memabukkan,
Plus kalau dia punya ciri-ciri gitu ya. Pertama, dari anggur atau dari kurma atau bukan. Yang kedua, apakah dia istadda, ya berbuih, ya berbusa begitu, kemudian berbau menyengat, dan juga idza ghala, yaitu memuai, bertambah ya. Tetapi jamaah sekalian, kemudian yang kita temukan hari ini kebanyakannya malah khamar itu tidak terbuat dari kurma dan juga tidak terbuat dari anggur ya. Kebanyakannya dari apa? Misalnya kalau kita bilang bir gitu ya. Bir itu aslinya itu kan nama pohon ya. Nama pohon namanya bir, lalu nanti ada dibuat dari daunnya atau dari akarnya atau dari bagian-bagian tertentu, maka itu kemudian bisa memabukkan dan kemudian itu dimasukkan sebagai khamr. Nah, oleh karena itulah maka ya, kadang-kadang kita menemukan ada khilafiyah di antara para ulama ketika menetapkan apakah minuman ini khamr atau bukan. Gitu ya. Wabil khusus ketika sudah ketemu dengan zat yang kita sebut sebagai alkohol. Ini unik ya, unik. Jadi gini, kalau kita lihat di masa Nabi, proses pembuatan khamr itu memang enggak tiba-tiba dari kurma itu tiba-tiba twing langsung jadi khamr gitu, enggak. Dia tuh kan pakai proses namanya fermentasi. Fermentasi ya berarti dia dikasih semacam kayak ragi gitu ya, ragi yang nanti dalam waktu 3 hari dia akan berubah dari dia adalah perasan buah kurma, perasan buah anggur ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, masuk hari keempat dia sudah berubah jadi khamr. Nah, yang unik di sini adalah dalam proses menuju kepada khamr itu ya, dalam proses menuju kepada khamr itu ternyata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu masih mengkonsumsinya. Nah, ini yang jadi agak-agak agak-agak kita jadi khilafiyah di sini adalah karena ternyata Rasulullah masih meminum perasan buah kurma, perasan buah anggur itu pada hari pertama, pada hari kedua, dan pada hari ketiga. Kan prosesnya 3 hari ya. Masuk ke 4 sepakat itu haram. Tapi kalau hari pertama, kedua, ketiga, nah saya menemukan beberapa hadis nih. Contohnya saya bacain hadis riwayat Imam Muslim. Annahu kana yunaqqa'uz zabiba lin nabi sallallahu alaihi wasallam fayashrabuhu al-yawma wa al-yawma wal ghad wa ba'dal ghadi ila masa'il lailatis tsalitsah thumma ya'muru bihi fayuhraq. Ini hadisnya dari Ibnu Abbas ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibuatkan jus kurma ya, zabib gitu ya. Yang memang itu adalah minuman yang menjadi kesukaan Nabi ya. Kurma atau anggur tadi itu difermentasi. Proses fermentasi ini membuat dia kan berubah rasanya menjadi agak kecut-kecut gitu kan, karena kan sudah mengalami proses fermentasi itu. Nah, fayashrabuhu, Rasulullah tuh meminum buah kurma, perasan buah kurma atau anggur yang difermentasi al-yauma, pada hari di mana itu dibuat. Jadi dikatakan pada malam Senin pembantunya itu membuat fermentasi itu. Nah, di hari Senin itu beliau minum agak greges-greges. Wal ghadi, dan besoknya yaitu hari Selasa itu tentu fermentasinya sudah semakin kuat, Nabi masih minum. Wa ba'dal ghadi, dan sesudah besoknya berarti hari ketiga yaitu hari Rabu. Ila masa'il lailatis tsalitsah, sampai sorenya ya, malam ketiga gitu. Nah, kalau sudah masuk ke hari ketiga sore itu, kemudian beliau sudah tidak minum lagi. Karena masuk hari keempat itu sudah berubah jadi khamr. Nah, hadis ini nggak cuma satu ya, di dalam hadis Sahih Muslim tadi ada, nanti dalam hadis Imam Ahmad juga ada gitu ya. Beberapa riwayat menyebutkan hal tersebut. Jadi, nah di sini kemudian hari pertama, hari kedua, hari ketiga kok Nabi masih minum, padahal kan sudah mengalami proses fermentasi. Dan barulah Rasulullah itu tidak meminumnya karena memang sudah di khamr itu justru di hari yang keempat gitu. Itu sudah haram lah gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah hari pertama, kedua, ketiga. Ini kalau kita coba lakukan percobaan hari ini, kita bikinlah khamr ya, kita reka ulang gitu ya.
itu kan berarti apa? Berarti sudah mulai muncul alkoholnya karena sudah mulai greges-greges gitu kan. Tapi kok masih diminum sama Nabi? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Pertanyaannya adalah begini, sebenarnya berapa sih kadar alkohol yang masih ditolerir pada suatu makanan? Ini pertanyaan sangat sangat unik ya, karena jawabannya nggak pernah sama. Jawabannya nggak pernah sama. Kalau saya melakukan penelitian ya, beberapa ulama di Timur Tengah itu mengkhilafiyahnya di situ ketika menentukan berapa kadar alkohol yang masih ditolerir ya. Kalau Dr. Yusuf Al-Qardawi mengatakan 0,5% itu nggak masalah karena belum memabukkan. Tapi kalau kayak Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu saya mendapatkan data dari beliau dalam ceramah beliau mengatakan 1%, 2%, 3% itu nggak jadi masalah. Kenapa? Karena nggak ada orang mabuk gara-gara minum minuman yang mengandung alkohol sampai 3%. Itu dianggap tidak ada pengaruhnya gitu, tidak ada pengaruhnya. Nah, ini kan jadi unik karena kita nih biasanya selalu mengatakan apapun yang mengandung alkohol, banyak atau sedikit, pokoknya itu haram, kan begitu. Tapi ternyata para ulama itu beda-beda gitu ya. Dan ternyata kalau kita konfirmasi ke para ahli gizi dan juga ahli makanan ya, ahli kuliner gitu ya, khususnya para ahli gizi, itu rupanya di beberapa jenis makanan yang alami, katakanlah buah-buahan gitu ya, atau beras, atau singkong, umbi dan sebagainya, nah itu sebenarnya juga terkandung bahan-bahan kayak gitu kan. Misalnya pabrik alkohol, ini alkohol bukan buat minuman keras ya, tapi alkohol untuk kimia, itu kan ternyata sumbernya juga dari tebu ya, dari singkong gitu. Indonesia tuh salah satu produsen alkohol gitu ya. Indonesia tuh mengimpor singkong dari negara lain ya untuk dibikin jadi alkohol. Nah, jadi ya tentu singkongnya difermentasi dan sebagainya begitu. Artinya dari masih jadi bahan bakunya itu sudah ada cikal bakalnya, tapi kemudian difermentasi sehingga dia jadi menguat sehingga nanti jadi sekian persen gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah berapa persen ditolerir sebuah makanan, minuman atau obat-obatan atau alat kecantikan gitu ya, itu ditolerir bahwa itu bukan atau belum dikatakan sebagai khamr. Itu yang jadi titik perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan pokoknya haram semua yang mengandung alkohol, bahkan juga najis. Itu pendapat yang paling populer di tengah kita. Tapi juga ada pendapat yang lain dan yang lain gitu ya. Kalau Majelis Ulama Indonesia, kita di Indonesia ini mengatakan bahwa alkohol itu ada dua macam ya. Ada alkohol yang haram dan ada alkohol yang tidak haram. Maksudnya tidak haram di sini tidak najis gitu, karena dari awal dibikinnya itu tidak ada kaitannya dengan khamr. Jadi ada alkohol yang dibuat dari khamr gitu ya. Jadi khamrnya itu sudah jadi khamr, lalu dari khamr itu diambil alkoholnya, itu alkohol yang najis, yang haram. Nah, tapi juga nanti ada alkohol yang dari awal proses fermentasinya itu tidak lewat jalur bikin khamr gitu. Nah, disebut dengan ya alkohol industri. Nah, alkohol industri itu yang oleh Majelis Ulama dikatakan itu tidak najis. Itu bisa kita baca di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, baik jamaah sekalian, terkait dengan itu semua, ini kita waktunya sudah mau habis ya, sampai 1:30, tapi masih ada waktu kira-kira 5-10 menit mungkin. Nah, sebelum saya akhiri, jamaah sekalian, bahwa minum khamar itu dalam agama Islam termasuk dosa besar ya, yang tidak bisa cuman sekedar istighfar minta ampun biasa, tapi harus dengan taubatan nasuha. Ya, walaupun demikian kita tahu bahwa banyak para sahabat di masa Nabi dulunya sebelum khamar itu diharamkan, mereka juga ya pernah minum juga gitu ya. Nah, kemudian mereka meninggalkannya secara 100%, maka buat kita bukan berarti kita kayak sahabat deh kalau gitu lewat proses belum haram dulu gitu ya, nggak boleh. Udah itu haram. Yang kedua, ini penting juga bahwa khamar itu bukan hanya diharamkan meminumnya, tapi juga diharamkan banyak hal tuh. Memilikinya, menjualnya, membelinya, mengambil keuntungan apa dan sebagainya. Tapi yang ketiga, ini yang agak-agak sulit bisa dipahami, yaitu batasan khamr gitu ya, dengan kadar alkohol berapa persen, itu ternyata memang tidak disepakati secara bulat
gitu oleh para ulama kontemporer hari ini. Ada beda-beda pendapat gitu satu dengan yang lain. Nah, pada wilayah ini di sini kita harus sedikit lebih cermat dan hati-hati ya. Lebih cermat dan hati-hati maksudnya begini, bukan hati-hati pokoknya haramin semua, bukan begitu. Kita harus hati-hati bahwa banyak juga loh ulama yang punya batasan itu sedikit lebih longgar dari yang mungkin kita punya. Kalau kita mungkin 0% pun kita haramin, termasuk saya nih pribadi. Misalnya ada minuman-minuman yang berkarbonasi tinggi dan ya mereknya sih dikenal sebagai merek-merek begituan gitu ya. Saya nggak usah nyebut nama, tapi di kalengnya atau di botolnya itu ditulis 0%. Ya saya sebut aja lah bir bintang gitu misalnya. 0% gitu, atau ada lagi apa sih ya, green sand apa gitu-gitu ya, itu 0%. Cuma kok saya melihat walaupun 0% nggak ada alkohol, kan logikanya harusnya nggak ada ilat keharamannya dong. Tapi perasaan saya kok saya nggak enak ya. Saya nggak enak gitu rasanya kalau saya minum walaupun tuh 0%. Dan lebih bikin saya lebih susah lagi adalah begini, ketika saya umroh ya ke Mekah ke Madinah, saya tuh ngelihat sopir mobil bus kita yang itu dia minum gitu. Yang tadi yang merek-merek yang kalau kita kenal tuh ya nggak boleh deh gitu ya, itu mereka minum dan saya lihat 0% sih dan dia minum sih, tapi kok rasanya gimana gitu ya. Nah ketika saya tanya kenapa minuman-minuman kayak gini 0% gitu ya kok beredar nih, kalau di kampung saya di Indonesia ini para ustadz, para kiai udah bilang haram-haram itu ya kan, tapi di sana dijual di depan Masjidil Haram, di depan Masjid Nabawi gitu kan, di bakolah-bakolah itu dijual dan diminum biasa aja. Nah saya baru kemudian lama-lama paham, oh ternyata emang ini wilayah yang tadi rada abu-abu gitu ya. Sebagian ulama di kalangan Saudi Arabia itu mereka mengatakan bahwa bahkan 1, 2, 3% pun tidak jadi masalah. Dr. Yusuf Qaradawi juga begitu, nggak jadi masalah. Tapi kalau di kita, urusannya panjang itu, ya bisa diuber-uber orang sekampung gitu. Kalau sampai ada yang berani-berani minum yang kayak gitu-gitu ya. Saya pernah di mobil saya mau menyimpan air putih. Cuman kan kalau saya beli air minum yang plastikan itu kalau taruh di mobil dia akan ngembun ya, kondensasi, katanya nggak bagus gitu. Maka saya cari botol. Waktu itu saya ketemu botol yang menurut saya nih kayaknya botol bagus nih. Cuman itu botol air soda sebenarnya, botol soda. Cuman bentuknya hijau gitu, kayak botol kecap gitu kan. Nah, saya taruh di mobil, orang pada bingung. Apaan tuh? Bir ya katanya. Orang udah curiga duluan sehingga saya jadi nggak enak juga. Ganti lagi aja lah botolnya yang lain. Karena terkesan botolnya aja udah mengingatkan kita pada Homer sehingga kita dari awal sudah nggak nyaman gitu ya. Nah, ketidaknyamanan kita itu mungkin bagus ya sebagai kehati-hatian. Cuma, nah ini dia, kita nggak bisa menerapkan standar kita pribadi gitu ya pada orang lain. Bahwa orang lain itu salah, masuk neraka, haram dan sebagainya. Karena boleh jadi di tempat yang lain fatwa ulamanya itu nggak sama dengan kita gitu. Nah di situ yang saya bilang kita harus sedikit lebih hati-hati untuk tidak mengeneralisasi ya wilayah-wilayah yang mengkhilafiyah. Kalau khamr haram kita sepakat, tidak boleh diperjualbelikan kita sepakat, bla 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 semua kita sepakat gitu ya. Tapi ketika ini masuk khamr atau bukan ya, nah di situ kita harus lebih cermat dan hati-hati. Prinsipnya kalau saya pribadi saya mendingan enggak, gitu kan. Cuman masalahnya ketika saya bilang saya mendingan enggak, saya nggak bisa paksa ini aturan ini kepada orang lain. Yang mana mereka juga punya rujukan para ulama juga. Baik, jamaah sekalian, sampai di sini semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan 1, 2, silakan. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya baru join di tengah, tadi ada problem teknis di rumah nih. Ya. Jadi saya yang lanjutin ini. Ya, silakan. Itu nggak banyak, tapi ini ada beberapa pertanyaan Pak Ustadz. Ya. Mungkin saya rangkum sedikit karena tadi ada beberapa bagian yang sudah disinggung sebenarnya. Ya. Pertama pertanyaan dari Pak Zulfikar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dan ikhwah fillah dalam selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini biasa ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah apakah orang yang hanya mencicipi khamr tanpa sengaja
untuk mengetahui rasanya aja itu udah masuk hitungan dosa atau enggak. Tester ya, tester ya. Tidak sampai mabuk. Ya nanti biar Ustadz yang inilah yang itu ya lebih memiliki keilmuannya. Kemudian yang pertanyaan kedua, ya mungkin tadi udah sempat disinggung itu ada makanan, karena sekarang banyak macam makanan itu kan wah luar biasa ya Pak Ustadz ya. Ada makanan yang mengandung alkohol kayak mungkin kue kayak gitu-gitu pakai rum segala macam ya. Terus pertanyaan kedua adalah apakah obat yang mengandung bahan alkohol mungkin dalam hal ini seperti homer mendapat dispensasi atau diperbolehkan gitu? Gitu Pak Ustadz. Baik. Dulu mungkin. Jadi kalau yang pertama nih ya masalah mencicipi. Ntar dulu nih, ini konteks mencicipi apa nih ya? Kalau mencicipinya cuma penasaran doang, tahu sih ini homer gitu ya. Terus kayak apa sih rasanya gitu, ya itu nggak boleh lah, karena udah tahu ini homer, masa dicicipi walaupun nggak mabuk gitu ya, karena berlaku hukum banyaknya dan sedikitnya haram dan najis juga gitu loh, dan nggak boleh kita mencicipi najis. Ini misalnya mohon maaf nih tai kebo nih rasanya kayak gimana sih, coba cicipin kan nggak boleh, karena najis gitu loh ya kan, dari awal nggak boleh. Tapi kalau karena tidak tahu, nah ini kasusnya nggak tahu nih gitu kan, kirain mah minuman biasa gitu, begitu saya baru nyicip doang gitu, kok saya curiga nih rasanya apa gitu kan, begitu kita cek ini apaan sih, itu wine loh, wah wine. Nah, berarti kan kita mencicipi dalam konteks tidak tahu gitu sebenarnya kan. Ya mungkin kalau kayak saya sih insya Allah nggak akan terjebak pada kondisi kayak gitu, karena saya nggak bergaul dengan orang bule gitu ya, nggak bergaul dengan orang yang macam-macam. Tapi mungkin beberapa kita ada yang kayak gitu kan, tetangganya, saudaranya, keluarga. Mungkin di dalam keluarganya ada juga yang non muslim dan sebagainya. Bisa-bisa saja sih kebelejog gitu bahasa Betawinya. Kebelejog tuh, waduh, kirain mah bukan apa-apa, ternyata ini masalah ya, gitu kan. Ya tentu kalau judulnya tidak tahu dan bukan sok tahu gitu ya tentu tidak berdosa gitu ya, asalkan segera langsung dilepeh, jangan tapi enak juga sih lagi dong, nah itu yang nggak boleh. Lagi dongnya itu yang nggak boleh gitu kan. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua terkait kadar alkohol dalam makanan atau obat-obatan ya. Kalau di kita sih Majelis Ulama Indonesia itu kan mereka mengeluarkan sertifikasi halal. Begini, kalau sudah ada bahan yang misalnya obat ya, vaksin apa segala macam gitu, yang bisa tanpa sedikit pun ada najisnya atau ada alkoholnya, maka ya sudah, itu berarti tidak boleh gitu, total tidak boleh. Dan izin-izin terhadap itu semua pasti dilarang gitu kan. Kalau tidak ada istilahnya yang kalau ada yang halalnya gitu, maka yang tadi itu pasti dilarang. Cuma yang jadi masalah ketika yang halalnya malah belum ada. Adanya cuma itu doang, tapi dilihat nanti mana yang kadarnya paling rendah gitu, kadar alkoholnya, dan oleh kedokteran dianggap itu fine aja. Misalnya tadi 0,5%, 1%, 2%, itu memang kalau secara medis ya nggak ada artinya sih, 1%, 2% itu nggak ada artinya. Kalau nggak percaya nih, coba cek begini. Di rumah kan rata-rata kita pada punya air minum yang galon pakai dispenser itu ya. Itu kan air galon rata-rata kalau kita ganti galon yang baru ya, itu kan biasanya kita bersihin pakai alkohol, ya kan? Biasanya gitu kan, kita bersihin pakai alkohol. Yang model ditebalikin tuh biasanya begitu. Nah, itu waktu kita bersihin pakai alkohol loh itu ya. Nah, itu kan diteblakin gitu. Sehingga mulutnya yang bekas alkohol itu kan kecampur dengan satu galon tuh paling enggak 19 liter loh itu, ya kan? Setidaknya ada tetes-tetes lah yang nyampur. Tapi kita sih merasa aman-aman aja. Ya aman lah, orang 19 liter dibandingkan dengan 2-3 tetes kan kagak ngaruh. Belum pernah denger loh ada orang mabok apa? Mabok galon. Gara-gara galonnya habis dibersihin pakai alkohol. Ya enggak gitu. Kenapa? Karena dianggap tidak ada begitu. Nah sebagai contoh itu gitu. Makanya para ulama kalau melihat bahwa udah sama sekali nggak ada alternatif lain kecuali hanya ini, maka hanya ini itu dikasih ya izin lah secara darurat sampai nanti ditemukan obat atau bahan yang memang betul-betul free alkohol sama sekali. Nah, cuma memang saya juga bingung itu ngejawabnya gini. Ketika PT Bir Bintang ya, itu bisa mengklaim mereka 0% alkohol. Nah, itu saya nggak bisa jawab tuh. Karena kan alkoholnya sudah nggak ada, tapi kok masih
dikatakan haram juga gitu. Terus dari segi apanya gitu. Cuma kalau saya pribadi ya soalnya udah ada kesan kesan ini mantan alkohol gitu, mantan minuman keras. Jadi saya tetap tidak mau walaupun misalnya Green Sand gitu ya. Itu 0%, tetap aja saya nggak mau karena itu adalah merek yang kesannya di mata saya gitu, kesan yang udah nggak bagus. Ibaratnya saya nggak mau naik Lion Air deh gitu. Padahal nggak ada dosanya kan Lion Air, cuma image-nya itu gitu loh. Nah tentu kalau kaitannya dengan hukum tidak boleh pakai image kan, pakai realitas gitu kan. Ya cuman ya gimana, namanya image ya susah kan untuk dihilangkan gitu ya. Nah saya nggak tahu tuh MUI pakai dasar apa gitu ya ketika tidak mengeluarkan sertifikat halal kepada yang tadi 0% itu. Itu 2 pertanyaan ya. Satu lagi apa ya tadi ya? Udah mencakup sih Ustaz. Oh, udah mencakup ya. Oke. Jadi begitu Pak Zul. Kalau untuk mencicipi, kalau udah jelas-jelas tahu itu Homer, udah nggak usah belagak pilon gitu ya Pak Ustaz. Pura-pura nggak tahu belagak pilon. Iya. Oke. Ya Ustaz, jazakallah Ustaz. Ya. Terus makanan, kalau makanan ya mungkin lebih cari aman aja lah. Banyak jenis-jenis makanan yang lebih aman gitu ya Pak Ustadz. Nah beda lain kalau obat gitu ya. Iya. Kalau obat memang darurat kan. Darurat tuh Pak Ustadz. Kemudian ini ada pertanyaan dari penanya kedua dari Pak Hendro, bertanya Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz mengenai orang yang mengkoleksi botol minuman keras berbagai merek? Botolnya doang apa ada isinya? Botolnya doang ya? Botolnya doang sih kayaknya. Yang koleksi botol minuman keras, bukan minuman keras dengan botol. Kadang-kadang ada isinya juga Ustadz, tapi yang kecil-kecil gitu loh. Saya nggak tahu itu apa kayak itu. Hanya contoh aja atau gimana gitu kan. Sudah ada yang jual juga. Iya gimmick ini ya. Iya. Tapi kalau koleksi itu bagaimana? Jadi gini, kita bedakan antara hukum yang sifatnya hitam putih dengan image atau katakanlah semacam stereotip orang ya, cara pandang orang gitu ya. Kalau secara hukum botolnya tentu tidak haram karena toh yang haram kan isinya. Cuman balik lagi tadi saya di mobil nyimpen air putih tapi botolnya itu botol ijo gitu loh. Kesannya tuh ya. Jadi bikin orang bertanya-tanya, minumannya serem amat itu. Nah, itu bikin PR juga ternyata pada akhirnya. Oleh karena itu daripada mendingan udahlah ganti botol yang tidak menimbulkan image yang aneh-aneh gitu. Jadi secara hukum sebenarnya tidak apa-apa karena yang kita simpen cuma botolnya doang. Cuman secara image kan kita juga butuh image gitu ya. Jaim lah gitu kan. Kalau ada orang datang ke rumah kita, lalu di ruang tamu kita memajang botol-botol itu walaupun isinya mah Coca-Cola gitu misalnya, isinya air putih malah gitu kan atau spiritus atau apa gitu. Cuman kan image orang, itu wine-nya boleh juga tuh gitu kan. Kesannya kita setidaknya orang berpikir gini, dulu mantan kali ya, mantan peminum kali, sekarang aja udah tobat gitu paling enggak ya kan. Nah itu Pak, kalau kita mau jadi calon bupati, calon gubernur gitu, fotonya di belakang koleksi kayak gitu, insya Allah nggak kepilih gitu, insya Allah nggak kepilih, karena image orang jadi jelek gitu. Waduh, fotonya kayak gitu, walaupun kita bilang, wah itu bohongan, itu cuma, iya terserah, tapi kan image-nya jadi jelek begitu. Nah, kita kan harus menjaga image. Kalau misalnya nih ya, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, pakai peci, pakai jas, pegang tasbih, pegang Quran, backgroundnya tuh kitab-kitab, insya Allah kepilih gitu. Karena image-nya jadi naik, seolah ustadz ini gitu kan. Walaupun baca Quran masih belentang-belentong, tapi kan bawa Quran. Gitu. Nah, itu kan yang harus kita hindari juga, karena orang jadi mencitrakan kita jadi negatif dengan koleksi botol itu. Walaupun sebenarnya, balik tadi saya katakan, ya kalau isinya bukan khamr mah nggak apa-apa sebenarnya. Nah tapi kalau tadi dibilang isinya mau khamr kecil-kecil gitu, nah itu dia yang jadi masalah. Jadi masalahnya begini, harusnya kan kita membenci gitu loh. Kenapa malah kita punya koleksinya? Itu aja sih yang jadi masalah. Ya, oke. Baik Pak Ustadz. Jadi begitu Pak Hendro. Mendingan dijauhi aja Pak Hendro. Ntar ada setan, bapaknya koleksi, anaknya yang minum Pak Hendro, gimana ayo? Iya. Gitu Pak Hendro. Ini ada satu lagi Pak Ustadz. Ustadz izin bertanya, jika kita ada meeting dengan atasan yang notabene orang asing gitu ya, ya mungkin di kita
terbiasa ini dengan ekspat Pak Ustadz. Jadi meeting dengan atasan yang orang asing dan bukan muslim. Kemudian dia menyediakan minuman beralkohol untuk attend meetingnya gitu. Gimana Pak Ustadz? Ya memang agak susah nih ya. Pertanyaan kayak gini emang susah. Ya saya juga pernah mengalami. Waktu itu sih bukan meeting sama atasan, meeting sama rekanan aja gitu. Cuma begini, karena dia ingin menonjolkan citra bahwa dia tuh orang kaya gitu ya, perusahaan besar gitu. Maka meetingnya di ini dekat rumah saya, di JW Marriott, Hotel JW Marriott. Oke, jam sekian, jam 7 malam gitu kan, di JW Marriott. Saya pikir JW Marriott tuh apa? Ternyata kan ya di lobinya, bukan di lobi ya, tempat makan tuh apa sih, restorannya gitulah ya. Nah, itu emang pajangannya tuh kan botol-botol kayak gitu. Waktu itu saya kebetulan ngajak anak saya, masih polos dia, masih ya kelas 1 SD lah gitu kira-kira. Dia celingak-celinguk nih anak saya. Bi, itu apaan Bi? Sudah diem aja, gak usah pakai komen-komen. Itu kayaknya Homer dah Bi, haram tuh Bi, wah, kita di tempat yang haram nih gitu. Dia ngomong begitu di depan rekanan. Wah, saya bilang udah diem aja, gak usah berisik gitu. Nah, terus karena rekanan ini tahu saya ustadz gitu kan, terus dia bilang kita cari ruangan yang yang aman, jangan di sini gitu. Kita cari ruangan yang lain gitu. Jadi kita sewa ruangan VIP gitu ya, yang lebih aman gitu. Nah, ya sebenarnya sih tidak masalah ya ketika kita tidak minum gitu. Nah, tadi kan ada larangan, nggak boleh kita hadir di majelis yang ada minumannya gitu kan. Nah, problematikanya kita adalah ketika kita bicara nih ngomongnya atasan, sama dengan teman-teman di Jepang itu ngomongnya sensei. Sensei itu dosen, profesor mereka. Ya, profesor mereka ya tempat mereka menggali ilmu gitu ya. Ngundang, kalau nggak datang tuh ya gimana ya, nggak dapat nilai lah begitu istilahnya kan. Tapi ngundangnya ngundang minum sake gitu, kan jadi susah itu. Nah, disitulah kemudian improvisasi kita dibutuhkan ya. Nah, beberapa teman di Jepang itu ada yang sama senseinya itu ya, itu udah kayak bapak sendiri, terus udah bisa menyampaikan poin-poin penting bahwa saya sangat menghormati Anda, gitu kan? Saya rela meninggalkan kampung halaman, tanah air dan sebagainya ke sini untuk belajar pada Anda. Berarti saya sangat hormat. Cuma saya juga punya budaya, Om, gitu. Sebagaimana budaya orang Jepang adalah menghormati orang dengan minum sake. Nah, kalau kita malah kebalikannya, Om. Kalau kita menerima penghormatan orang, tapi kalau minum-minum kayak gitu, buat kita tuh malah jadi penghinaan. Oh ya? Iya. Waduh, gimana dong? Ya bisa nggak diatur? Misalnya, gini aja deh. Anda kan ngundang nggak cuma saya, ada banyak mahasiswa yang lain. Tapi kalau saya nih, boleh nggak saya rada melipir dikit gitu? Melipir dikit maksudnya gimana? Ya saya nggak duduk di mejanya, saya hadir deh, tapi saya agak di pojok-pojok dikit lah. Tapi bukan berarti saya tidak hormat pada Anda loh. Saya hormat banget, cuma saya nggak boleh mendekati tempat itu. Nah, karena ngomongnya baik dan emang mahasiswa yang rajin, S2, S3 gitu ya. Nah, itu senseinya bisa paham. Kamu ngapain duduk di sini? Malah digituin. Kenapa emang? Kamu duduknya sana gitu. Ini ada minuman haram buat kamu. Oh ya? Oh iya. Terima kasih sensei. Mundur gitu kan. Jadi malah terbuka saja malah lebih enak sebenarnya. Nah, yang penting kita itu bisa membangun komunikasi dengan tadi atasan atau lawan bisnis, rekan bisnis apa segala macam. Artinya gini, kita tidak menunjukkan kebencian sebenarnya kepada orangnya atau kepada ya pertemuan kita ini. Cuma ada hal-hal yang sensitif ya, yang terkait dengan ini. Makanya kita punya kearifan lokal tuh ya. Di beberapa tempat di negeri kita, dulu tuh orang Hindu banyak ya. Itu ada budaya kalau nyembelih kurban tuh bukan sapi, tapi kerbau. Kenapa kok jadi kerbau yang lebih dipilih? Kenapa nggak sapi? Karena buat mereka sapi itu kan sangat disucikan, hewan yang sangat istilahnya kalau di India itu kan hewan yang sangat dihormati lah gitu ya. Maka kalau sapinya malah kita sembelih itu menyakitkan hati mereka gitulah istilahnya. Maka kita bertoleransi, ya udah kalau gitu jangan sapi deh, kerbau saja. Kalau kerbau nggak problem kan? Ya oke, ya udah. Kalau gitu kita sembelih kerbau, tidak sapi gitu misalnya. Nah, itu kalau terjadi dialognya asik itu kan enak gitu. Tapi kalau dialognya kurang asik, akhirnya malah kita sengaja sapinya kita udak-udak di depan dia, kan menjadi penghinaan buat dia kan.
Nah, sebenarnya sih tergantung negosiasinya kita. Pinter-pinternya kita membawa diri sebagai muslim, tapi juga bisa bergaul dengan orang-orang yang di luar Islam. Nah, kita bilang aja pelan-pelan ya, baik-baik. Ya kan kita saling menghormati ini ya. Kebetulan saya kalau dalam agama saya nih, masalah khomer nih saya agak sedikit strict nih gitu. Saya tidak boleh duduk di tempat yang ada khomernya. Nah, pilihannya mungkin saya duduknya agak menjauh sedikit, atau mungkin jangan dihidangkan khomer lah gitu misalnya gitu kan. Itu satu hal. Tapi ada hal yang lain. Nah, yang tadi saya bilang, kita bisa ngambil manfaat dari poin terakhir tadi saya itu. Kan ada yang bilang kalau khomer kan memang haram, tapi kalau minuman berkarbonasi yang digadang-gadang itu adalah khomer, padahal ternyata 0% alkohol. Nah, ini kan wilayah khilafiyah gitu kan. Nah, kalau udah wilayah khilafiyah, kita nggak usah ngegas gitu. Karena nanti ada yang bilang halal kan. Nah, ketika ada yang bilang halal itu malah celah buat kita. Oh, ada yang bilang halal kok. Ini bukan minuman yang murni adalah khomer haram gitu kan. Tapi masih wilayah debatable. Sehingga kalaupun kita hadir di situ, ini tidak menjadi sesuatu yang diharamkan gitu ya. Masih ada khilafiyahnya gitu ya. Nah, kita jangan ngegas abis-abisan di dalam posisi yang lagi istilahnya mempertimbangkan tarik ulur gitu loh, ya kan? Nah, jadi pinter-pinternya negosiasi sih kalau menurut saya, ya kan? Untuk menjaga toleransi juga, untuk menjaga prinsip juga. Jadi prinsipnya tetap jalan, toleransinya tetap dapat gitu loh. Istilahnya kalau kita nyari ikan itu, ikannya dapat tapi airnya nggak keruh. Itu memang seninya juga sih ya. Coba kalau kita seradak seruduk itu dua-duanya nggak dapat gitu. Prinsipnya berantakan, beributnya jadi malah ribut gitu kan. Nah, itu kalau menurut saya akan bisa lebih bagus kalau kita pinter bernegosiasi gitu ya. Tapi memang terus terang itu bukan hal yang gampang. Saya mungkin bisa berteori tapi belum tentu saya bisa praktek. Kebetulan saja saya nggak punya kolega-kolega seperti yang tadi disebutkan, sehingga saya belum punya pengalaman langsung gitu ya. Yang sifatnya tadi harus kompromistis gitu ya. Oke. Baik Pak Ustadz, nice tuh terakhir. Prinsipnya tetap dapat, kita pegang kuat-kuat tapi berkomunikasilah yang baik gitu ya Pak Ustadz. Cara memberi pemahaman kepada yang mungkin ilmunya belum sampai ke mereka mungkin ya Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, sudah habis untuk pertanyaan dan kebetulan juga waktunya sudah habis Pak Ustadz. Ya mungkin kita teman-teman mau kembali bekerja gitu ya Pak Ustadz. Terima kasih banyak sama-sama atas sharing ilmunya. Mudah-mudahan barokah untuk kita semua. Kita semua dapat mengambil pelajaran, menambah ilmu dan pengetahuan akan ilmu agama Islam yang luas ya Pak Ustadz. Baik, kita tutup dengan membaca doa kifaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih semua jamaah. Jazakallahu khairan katsiran. Mohon maaf jika ada segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Saya pamit sekalian ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.